Bagaimana cara yang baik dalam menasihati perokok? Dari apa yang digunakan? Perokok itu udah tahu rokok itu nggak boleh. Cuman tidak boleh rokok dalam kacamata perokok tidak boleh. Karena dibungkusnya rokok itu kanker, rokok itu impotensi, rokok itu paru-paru. Artinya mereka sudah tahu rokok itu terlarang dari segi rasional. Nah, mestinya mereka lebih lanjut lagi. Rokok ini terlarang berarti haram. Itu loh. Karena nggak semua yang terlarang itu haram kan? Nah, ini kalau sudah begini modelnya berarti terharam. Lantas bagaimana cara menasihatinya? Cara menasihatinya pertama doain dulu deh. Karena kalau nasihat sih semua nasihat kita udah ada dalam pikiran dia, udah tersampaikan. Ya, masalahnya dia nggak terima padahal udah tahu. Maka yang dibutuhkan oleh mereka sebetulnya bukan lagi nasihat tapi doa. Tapi walau begitu, teruslah bernasihat, teruslah bernasihat. Apakah warung dan toko-toko yang menjual rokok dihukumi semua barang yang dijualnya juga menjadi ikut buruk? Ya tidak. Kalau dia jual beras, ya baik. Dalam jualan ini, omset rokok berapa? Omset rokok misalnya sehari 2 juta itu halal. Tapi omset beras 50 juta, kalau itu ya halal. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sudah melakukan ibadah baru sebatas ilmu namun belum sampai pada tingkat basirah sehingga terlihat mereka ibadah, sholat, puasa hanya sekadar menggugurkan kewajiban? Itu sudah bagus. Bahwa mereka menggugurkan kewajiban itu sudah bagus. Hanya saja perlu untuk melanjutkan proses. Dan basirah itu mungkin ada di kita dalam beberapa hal, tapi kita nggak punya basirah dalam hal-hal lain. Nah, jadi dengan demikian, mereka yang telah menggugurkan kewajiban, jazakumullah khair, itu sudah sangat bagus sekali. Tetapi seperti yang saya katakan, perjalanan ini panjang, nggak selesai dalam 3 hari. Teruslah belajar agar lebih maksimal dalam segalanya. Usia kita pendek, ilmu itu banyak, usia sudah senja, tawaran menuntut ilmu sangat banyak, baik online maupun offline. Bagaimana kita memilihnya? Tentu gini deh, ibarat penyakit, Anda tahu sendiri lah penyakit Anda gitu ya. Apa penyakit Anda tahu. Nah, carilah ilmu untuk penyakit itu dulu. Jangan sampai penyakit Anda batuk, lalu Anda belajar ilmu untuk menyembuhkan penyakit mata. Itu gak cocok. Apa penyakit Anda? Penyakit Anda buktinya udah 5 tahun gak silaturahmi. Tapi Anda sibuk belajar tahsin. Penyakit Anda batuk tapi Anda beli obat untuk obat telinga, gak cocok. Yang mesti Anda pelajari adalah ilmu tentang akhlak. Terkhusus lagi ilmu tentang silaturahmi. Jadi sekali lagi ilmu mana? Kajian mana yang mesti saya ikuti? Kenali penyakit Anda dan lihatlah kajian yang memberikan obat untuk penyakit itu. Baik. Jika memang hukum asal harta yang didapat dengan cara haram adalah haram bagi yang mencarinya dan halal bagi orang lain, lantas mengapa Abu Bakar harus memuntahkan makanan yang sudah dikunyahnya saat mendapatkan dari seorang budak makanan yang dibeli dengan uang hasil praktek itu? Rupanya masih ragu. Saya berikan penjelasan lagi. Yang diharamkan ada 2. Pertama, ada yang diharamkan karena bendanya haram, seperti babi, seperti khamar. Yang diharamkan karena benda, dengan cara apapun tetap haram. Karena keharamannya pada benda. Baik. Riba keharamannya bukan pada benda, tetapi pada cara. Ini si A dapat uang dengan cara riba. Uang yang didapatkan dengan cara riba dia kasih ke saya, maka saya dapat uang dengan cara dikasih. Proses awal caranya riba, proses kedua caranya apa yang kedua ini?
Yang kedua ini caranya dia kasih, saya terima. Ini cara hibah. Nah, jadi pemikiran kalau aslinya tadi haram, kemana-mana juga haram, itu salah. Saya alhamdulillah meneliti masalah ini lebih belasan tahun lalu, bukan 10 belasan tahun lalu. Satu-satunya ulama yang mengatakan harta riba diberikan kepada orang lain tetap haram cuma Syekh Saleh Fauzan. Satu-satunya. Ulama-ulama lain, Syekh Safar Hawali rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah, Syekh Albani rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah, semuanya mengatakan riba itu haram bagi orang yang mengambilnya dengan cara riba, tapi bagi orang yang menerimanya dengan cara riba hukumnya halal. Hukumnya halal. Dalilnya kata Syekh Albani, itu yang saya kasih tahu pekan lalu. Apa dalilnya? Riba itu haram untuk yang mengambil dengan cara riba, tapi halal untuk yang menerima dengan cara riba. Apa dalilnya? Dalilnya kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala, bahwa Nabi diundang makan oleh orang Yahudi, beliau datang. Padahal orang Yahudi berbisnis dengan cara riba. Mereka berbisnis dengan cara riba. Nabi tahu karena Allah memberitahu juga dalam Al-Quran. Nyatanya beliau tetap datang. Sudah? Jadi kalau Anda masih ragu ini halal, keraguan itu keraguan yang perlu Anda singkirkan. Karena ragu terhadap yang halal itu bukan ragu yang sehat, itu ragu penyakit. Baik. Lalu kemudian ditanyakan, jadi mudah-mudahan saya sebutkan beberapa minggu lalu saya nggak sebutkan nama tadi karena kita buru-buru. Ini pertanyaan terulang berarti ragu. Saya butuh berikan jawaban yang lebih kuat. Saya sudah kasih tadi 3 ulama besar. Sekali lagi cuma satu dalam pelacakan saya gitu ya, penelitian saya yang terbatas tentunya, cuma satu ulama kontemporer yang mengatakan itu tetap haram. Yaitu siapa? Syekh Shalih Fauzan. Selain beliau mengatakan haram. Nah, fatwa ulama bagi orang awam seperti kita seperti dalil. Ini ucapan siapa ini? Ucapan Imam Syafi'i. Orang awam yang gak ngerti dalil, lalu ulama berfatwa, fatwa ulama ini seolah-olah dalil. Dan pikiran kita membantah fatwa ini, itu hawa nafsu. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, renungan lagi, ini si A dapat uang dengan cara riba, lalu diberikan kepada si B dengan cara diberi. Kalau pertanyaan haram tak haram Anda masih ragu. Baik, pertanyaannya, dari 2 orang ini siapa yang berdosa? Nabi bersabda, Allah melaknat yang makan riba, yang menjamin riba, saksi riba, juru tulis riba. Berarti dari 2 orang A dan B siapa yang berdosa? Kalau si A yang berdosa, kenapa Anda mengatakan si B makan duit A? Kalau Anda katakan uang yang sampai kepada B adalah haram juga, mestinya Anda katakan B, kamu ikut terlaknat. Padahal dalam riba berapa orang yang dilaknat? Yang memberi pinjaman, yang ngambil pinjaman, 2 orang saksi, juru tulis. 5 orang ini yang dilaknat dalam riba. Nah, persoalan misalnya Anda ingin ngasih pelajaran lalu saya nggak terima. Ini kalau saya terima uang pemberian seorang ribawi, saya terima, oh itu nanti dia makin menjadi-jadi. Maka saya nggak mau terima supaya pelajaran buat dia. Itu bukan soal halal dan haram, itu soal Anda ingin memberikan pelajaran. Misalnya, seorang ulama besar menerima hadiah dari bank riba ternama. Kalau ulama besar menerima bank riba ini, hadiah dari bank riba, tentu ini akan memberanikan bank riba tuh, ulama juga terima. Jadi ulama ini Anda boleh menolak, tapi hukumnya boleh.
Ya bukan wajib. Dan kalau Anda terima hukumnya bukan haram. Baik jamaah sekalian. Lalu tadi dikatakan bagaimana dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang oleh pembantunya diberikan makanan. Setelah Abu Bakar makan, ternyata makanan itu adalah hasil dari perdukunan. Abu Bakar kemudian mengeluarkannya. Tidak ada ulama yang mengatakan Abu Bakar makan haram. Semua ulama mengatakan Abu Bakar melepaskan syubhat. Buktinya kalau Anda makan yang haram, apakah Anda wajib memuntahkannya? Anda wajib memuntahkannya tidak? Anda terlanjur makan haram misalnya, Anda makan daging begitu, tahu yang dimakan enggak? Itu B2 itu. Tahu B2 enggak? Babi. Kau tahu apa yang kau makan itu babi. Apakah Anda wajib memuntahkan itu? Tidak. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar bukan meninggalkan yang haram, tapi meninggalkan yang syubhat. Nah, mudah-mudahan sudah jelas ya. Jadi uang riba di pihak kedua hukumnya halal. Persoalan Anda nggak mau terima untuk ngasih pelajaran, itu persoalan lain, bukan persoalan halal dan haram. Dan saya sudah sampaikan beberapa ulama yang berfatwa, saya juga sudah sampaikan dalilnya, saya sudah sampaikan siapa yang contoh yang mengambil riba dari tangan kedua, contohnya Rasulullah SAW. Orang Muslim yang selalu bersyukur dengan nikmat yang diberikan, tapi tidak bisa bersabar dengan musibah yang ada padanya, apakah dikatakan dia kufur nikmat? Dia bersyukur, tapi dalam musibah dia tidak bersabar. Dinamakankah dia syukur ketika dia nggak bersabar? Kamu kufur nikmat, buktinya kamu tidak bersabar. Tidak dinamakan kufur nikmat orang yang tidak bersabar. Orang yang tidak bersabar itu sabar, tidak sabar. Karena lawan dari kufur adalah syukur. Allah sebutkan dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Maka dalam ayat tersebut syukur berlawanan dengan kufur. Dan kita tak temukan dalil bahwa sabar berlawanan dengan kufur. Baik. Cuma pertanyaan ini ada baiknya, karena rata-rata orang yang tidak sabar adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Orang-orang yang bersyukur dalam keadaan baik biasanya mudah bersabar dalam keadaan buruk. Itu sisi lain dari kebenaran pertanyaan tadi. Putra saya bekerja di sebuah instansi pemerintah. Di dalam pekerjaannya mendapat tugas menyelesaikan program kerja yang sudah diprogramkan sesuai dengan rencana anggaran. Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan anggaran dana yang lebih kecil dari anggaran tersebut, sehingga terdapat sisa yang dilaporkan kepada atasan. Setelah akhir tahun dikumpulkan uang tersebut oleh atasan, lalu dibagi kepada pegawai bawahannya sesuai dengan hierarki jabatan. Apakah uang tersebut termasuk termasuk yang mana caranya memang tersebut baik? Intinya itu uang haram atau halal, kan itu. Anggaran 5 juta, ternyata 3 juta udah selesai, berarti sisa 2 juta. Setelah sampai di akhir tahun surplus, akhirnya 2 juta ini dibagi-bagikan kepada pegawai. Apakah ini hukumnya halal atau haram? Kembali kepada pihak wewenang. Siapa yang berwenang dalam hal ini? Kalau yang berwenang adalah pemerintah, mengatakan surplus anggaran bagikan kepada pegawai, silakan bagi. Hukumnya sama dengan THR. Tapi kalau itu tidak ada wewenang yang bagi-bagi, yang bagi-bagi siapa? Kepala bagian saja, dia punya wewenang, nggak ada wewenang, maka uang tadi hukumnya adalah uang haram. Bolehkah kita salat malam dengan membacakan berulang-ulang pada bagian ayat Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin? Anda bacakan ayat itu, pertanyaannya Anda baca dalam berdiri atau Anda bacakan dalam sujud? Kalau Anda bacakan dalam sujud berarti doa. Mengulang-ulang doa hukumnya sunnah. Baik. Tapi kalau ayat ini Anda bacakan sebagai ayat,
itu namanya mengulang-ulang ayat. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Apakah Anda boleh mengulang-ulang itu? Anda boleh mengulang-ulang itu, tapi jangan jadikan kebiasaan. Sebab kalau Anda membiasakan, itu berarti sebuah ajaran. Kalau mengulang-ulang doa dalam sujud, boleh Anda rutinkan? Boleh. Kenapa boleh dirutinkan? Karena memang diajarkan mengulang-ulang doa. Nah, adapun mengulang-ulang ayat itu tidak ada ajarannya, maka jangan rutinkan. Sesekali silakan. Sesekali silakan, karena sejumlah ulama termasuk para sahabat juga mengulang-ulang ayat di dalam sholat. Jadi dibenarkan. Bagaimana cara mendidik anak agar bisa hafal Al-Quran sementara orang tua sangat terbatas memiliki ilmu dan bekal? Ya, tentu Anda dan saya bukan ahlinya menghafalkan Al-Quran. Makanya Anda bingung, saya ikut bingung juga. Terus bagaimana? Ini anak serahkan kepada mereka yang ahli. Ya, kalau di tempat kita ini misalnya Syekh Zaid, Ustaz Zaid rahimahullah ta'ala, dia ahli dalam menghafalkan Al-Quran. Ya, atau misalnya Anda titipkan di penghafalan mana. Jadi oleh sebab itu jemaah sekalian, kalau Anda nggak menemukan cara, serahkan kepada orang yang tahu caranya. Hanya Anda perlu untuk siapkan uang. Nah, karena jangan sampai nggak dihargai orang. Saya punya kawan di Jeddah, dia guru fisika, tapi karena dia mencintai Al-Quran, dia tinggalkan guru fisika dan akhirnya dia menjadi guru Quran di Jeddah. Awalnya murid cuma 6 orang, akhirnya berkembang sehingga muridnya satu masjid. Akhirnya berkembang sehingga muridnya di seluruh Jeddah mencapai 30.000 orang. Bukan 1.000, 30.000 anak-anak kecil ikut program beliau dalam hafal Quran. Sekali waktu minta bantuan kepada orang kaya Jeddah, dia ingin mengumrohkan anak-anak yang hafalannya sudah itqan, 100-200 pergi umroh. Maka dia ajukan proposal. Ini coba lihat nih, disampaikan proposal kepada pemilik showroom besar di Jeddah. Pemilik showroom mendengarkan cerita bla bla bla, oh, luar biasa. Akhirnya dibuka berangkas. Begitu dibuka berangkas, masya Allah, rial jumlahnya entah berapa miliar. Ternyata yang diambil cuma selembar 100 rial. Jazakallah, ini mudah-mudahan manfaat. Kawan saya ambil 1 rial, disobek kecil-kecil, dibuang ke muka pemilik showroom. Kata dia, kalian pedagang ini nggak ngerti harganya orang yang menghafal Al-Quran. Nah, akhirnya kawan saya langsung ke Indonesia dan berbisnis bla 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 dengan demi Allah saya tidak mau lagi minta uang kepada para donatur. Sebenarnya ini tanggung jawab siapa seperti itu? Tanggung jawab orang yang punya uang, bukan? Ya tanggung jawab saya, guru, saya ajari. Soal apresiasinya umroh, ya itu tuh nggak orang beruang. Baik, alhamdulillah beliau diberkahi oleh Allah, bisnisnya bagus sehingga program beliau bagus juga. 30.000 penghafal Al-Quran ada dalam asuhan beliau. Tentunya tersebar di seluruh kota Jeddah. Mohon penjelasan tentang rahmat Allah. Konon rahmat Allah di dunia itu hanya satu, selebihnya 99 diberikan di akhirat. Itu bukan konon, itu hadis. Kalau konon itu kan obrolan sambil ngopi. Nah, itu hadis Nabi SAW. Kata Nabi, satu rahmat diturunkan di dunia, dan itulah yang dibagi-bagi kepada semua makhluk, sampai induk ayam pun angkat kaki agar anaknya tidak terinjak. Karena rahmat dan kasih sayang. 99 lagi ada di dalam surga. Anda sudah dapatkan satu rahmat. Dengan satu rahmat itu Anda punya mobil. Dengan satu rahmat itu Anda punya rumah. Dengan satu rahmat Anda punya istri. Tapi masih satu kan? Pengen nambah nanti di surga insyaallah ta'ala. Di dunia ini berat mau nambah. Rekomendasinya susah. Makanya ulama kita mengatakan, kenapa laki-laki di surga dikasih poligami oleh Allah? Karena di dunia mereka nggak dikasih poligami. Perempuan nggak pernah judul yang satu ini.
Monggo silakan. Oh itu silakan tuh nggak jujur. Kalau Anda anggap itu jujur, Anda nggak ngerti perempuan. Maka ketika perempuan menyulitkan perjalanan yang satu itu, maka di surga Allah kasih. Nih, dunia nggak kau dapatkan, di surga kau kasih. Tapi kalau di sana nggak jadi soal ya. Kapan kesabaran yang benar dijalankan? Karena bisa jadi kesadaran dijalankan setelah demikian hari kejadian musibah. Salah. Sabar itu harus bersamaan dengan musibah. Musibah jam 9 tepat, jam 9 tepat Anda bersabar. Itu sabar. Kalau musibah terjadi jam 9, Anda baru bersabar jam 10, sabar Anda nggak ada pahalanya lagi. Kata Nabi, innamas sabaru inda awwalis sadmah. Sabar yang berpahala adalah sabar yang bersamaan dengan musibah. Mohon diberikan doa atau wirid yang menenangkan hati dalam menjalani hari-hari yang dirasa kian berat dengan ujian hidupnya, dan diharap dorongan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang menyiksa manusia rata-rata rasa memiliki. Itu yang membuat Anda tersiksa. Rasa memiliki itu yang membuat Anda tersiksa. Kenapa rakus? Rakus itu karena rasa memiliki yang berlebihan. Kenapa malas bersedekah? Rasa memiliki yang berlebihan. Jadi cobalah Anda renungkan. Rasa memiliki itu menyengsarakan banyak hati. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, ayat ini mungkin ribuan kali Anda baca, tapi mungkin nggak paham. Enggak. Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma, akhir surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang di langit Allah yang punya, semua yang di bumi Allah yang punya. Ayat seperti ini ratusan dalam Al-Quran. Intinya Allah ingin katakan kalian bukan pemilik. Intinya kalian bukan pemilik. Dan Allah tegaskan lagi dalam surat Fatir, antumul fuqara'u ila Allah. Kalian semua orang fakir di depan Allah. Jadi banyak kesengsara kita, kesedihan kita sesungguhnya karena rasa memiliki. Gimana caranya supaya punya memiliki? Kalau gimana caranya naik mobil, Anda kontak Grab, datang Grab. Tapi yang membuat Anda sengsara, Anda nggak butuh mobilnya, yang Anda butuhkan miliknya kan? Betul tidak? Ya betulin aja. Oleh sebab itulah jamaah sekalian, di kalangan ulama tazkiyatun nafs, rasa memiliki itu nggak boleh ada. Yang ada dalam hati kita adalah fakir. Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menafsirkan ayat tadi, ayat 15 atau ayat 15 kalau nggak salah surat Fatir, ya ayuhan nas antumul fuqara. Wahai orang-orang beriman, kalian itu semuanya fakir. Apa yang dinamakan fakir kepada Allah? Beliau mengatakan fakir kepada Allah artinya al-bara'atu min ru'yatil malikah. Anda dinamakan fakir di depan Allah saat Anda melepaskan rasa memiliki. Ini anak pinjaman saya, pemiliknya adalah Allah. Kenapa dipinjamkan kepada saya? Karena kelahirannya melalui saya. Tapi siapa yang menciptakannya dalam rahim istri? Allah. Siapa yang menyelamatkannya dalam proses kelahiran? Allah. Siapa yang memberikannya sehat? Allah. Siapa yang memberikannya rezeki? Allah. Maka Allah mengatakan, aku pemiliknya, namun pinjaman di tanganmu karena engkau adalah sebab kelahirannya. Pinjaman saja. Maka begitu rasa memiliki ini sudah luar biasa, sebab bertahun-tahun dalam kebersamaan, rasa memiliki semakin kuat, akhirnya anak ini wafat. Oh nangis, oh gelisah. Kamu gelisah karena rasa memiliki kamu yang berlebihan. Sedari awal aku udah bilang ini pinjaman, tapi kamu nggak mau melihatnya pinjaman, kamu lihatnya memiliki. Mau pensiun, gelisah nggak tuh? Gelisah, kenapa? Rasa memiliki. Rasa memiliki bertahun-tahun, akhirnya sekarang pensiun. Lepaslah milik itu yang membuat. Subhanallah, agama ini luar biasa jemaah sekalian. Baiklah, kalau Anda tidak mau gelisah lagi dengan semuanya, pertama lepaskan rasa memiliki. Gantikan dengan meminjam. Karena Anda meminjam, Anda harus amanah. Peminjam nggak boleh khianat, bukan?
Dan yang kedua, tenangkan hati dengan sebanyak mungkin, berzikir. Baik, zikir apa? Apa saja zikirnya? Menenangkan hati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha